Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadzihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadzina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan yaitu sebagian maksiatnya daripada farji atau alat kelamin. Wa minha, dan itu sebagian lagi dari maksiatnya farji, min ma'asil farji, artinya dari maksiatnya farji itu itsyanul bahaimi, mendatangi hewan, hewan ternak, hewan semua lah. Ya, maksudnya mendatangi hewan, Pak. Bukan ngasih makan, maksudnya itu menggauli hewan. Nah, itu loh ya bahasa kasarnya. Nah, itu. Ngasih makan belakang atau Pak Mukhlis kan itu. Nah, inilah termasuk salah satu dulu yang dijanggalkan atau diherankan para sahabat ketika baginda Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan ketika kita menghubungi, maksudnya itu berhubungan suami istri dengan istri kita, itu termasuk adalah sodako. Nah itu sampai sahabat heran, ya Nabi, kita kan menyalurkan sahabat kita, ya kan begitu. Harusnya kan tidak masuk akal, masa begituan kata Pak Mukhlis itu sudah enak, ya kan, dapat pahala pula, ya kan itu. Surga dunia kata Pak Tamrin, nah itu kan. Nah itu karena alasannya begini. Nah terus bagaimanakah andekan kau meletakkan farjimu di tempat yang haram? Nah itu pokoknya itu enaknya Islam. Ya kalau yang lagi belum ada pasangan lagi, pasangan sudah mendahului kita, ya maaf Pak D, mudah-mudahan besok dapat juga ya. Nah itu begitu, pokoknya dalam Islam itu enak. Apapun itu kita menikmati halal yang dari Allah, perkara mubah, contoh makan, minum, ya kan, bergurau, berhubungan suami istri. Pokok yang tidak, intinya ya dalam Islam itu asal tidak maksiat itu sudah elok, sudah baik. Nah intinya begitu ya. Maka dengan kita menggauli istri kita, lah itu dianggap oleh Allah, ibaratnya menurut baginda Nabi itu termasuk kita menghindari daripada maksiat, sehingga tidak terjadi seperti ini, yang zina kemarin, yang menzinai dubur kemarin, ya kan. Nah, terus ini termasuk yang menggauli binatang seperti ini, ya kan. Itu akibat apa? Karena nahan tidak tertahan. Nah kan itu. Akhirnya bahas yang kerada ya. Kambing dibahas, ya kan. Sapi-sapi dibahas, lah itu termasuk maksiatnya farji. Nah, itu termasuk dolim, berbahaya. Nah itu kalau kok terjadi seperti itu, ya kan, ya namanya kita tidak tahu. Andai kan terjadi seperti itu hewannya wajib disembelih dan dagingnya haram Pak kalau digulai. Kalau sudah digituin itu haram. Nah menurut para ulama itu begitu ya, disembelih. Jangan langsung maksudnya disembelih secara biasa lah. Cuman dagingnya itu haram dimakan. Nah, itu. Ngapa kok ibaratnya wajib disembelih atau dimatiin? Takutnya nanti kalau Allah itu murka, terus menjadikan mani yang dimasukkan tadi menjadikan berbuah. Nah, akhirnya kan kambing macam manusia, mana macam itu jadinya ya. Akhirnya menyalahi kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajib dibunuh dan itu dagingnya menjadi haram.
karena ketularan mulianya manusia itu sebenarnya kan gitu. Qolal mu'alif rahimahullah, walau malakahu, walaupun hewan tadi itu miliknya sendiri, walau milkahu ya, walaupun miliknya. Ai sawaung kanat, artinya sama juga ada apa hewan yang digauli tadi itu makulatan, hewan yang halal dimakan, maksudnya dagingnya amla ataupun tidak. Nah itu. Jadi entah macam mana enak nikah. Nah itu makanya kalau orang yang pengen nikah lagi itu, yang sudah mampu, itu nggak usah kok sibuk, wah nak niru sunnah Nabi aja. Nah, jangan begitu dalilnya, sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi. Ahsanu lil basor, abghadu lil basor, wa ahsanu lil farji, menjaga mata dan menjaga kemaluan atau farji, kan begitu. Jangan sok-sok, wah sunnah Nabi, itu betul sunnah Nabi, tapi bukan untuk kita kalau yang sampai seperti itu, ya kan? Nah, sunnah Nabi sebenarnya kalau masalah istri itu cuma satu, karena Nabi itu awalnya cuma satu. Karena istri beliau meninggal baru, nah itu begitu. Kalau nak sesuai sunnah Nabi nian ya begitu, istrinya satu dulu, selama 13 tahun diudak-udak orang, dilempari orang, lah macam itu. Kalau nak sesuai sunnah Nabi nian, nah itu begitu. Nah, sama dengan kita pakai jubah itu loh Mir, kalau nak sesuai sunnah Nabi nian itu tambalannya harus 27. Nah itu seperti itu. Yes, pokoknya pakai pakaian niatnya untuk menutup aurat gitu, baik ya, melaksanakan syariat gitu. Jangan wah ini sunnah Nabi ya. Nanti kalau ketemu orang yang apa banyak cincong itu, wah sunnah Nabi itu udah begitu. Nah, Nabi itu tembelannya 17 atau 13 atau 27, kila 27 gitu ya. Nah, kira-kira apa malu pada pakai seperti itu. Kalau kita malu, kalau Nabi tidak. Itu kalau nak sunnah Nabi nian. Pokoknya niatnya menuruti perintahnya Allah dan Rasul untuk menutup aurat gitu wae. Jadi baik itu hewan itu tadi kok halal dagingnya ataupun tidak. Wasohihu, dan adapun yang paling sahih fidzalika di dalam demikian masalah menggauli hewan tadi itu at-ta'ziru fidzalika di dalam seperti itu menggauli hewan tadi, at-ta'ziru adapun hukumannya cuman ditakzir atau dikapokkan fakot maka saja ya, entah dicambuk, entah apa macam mana, apa dimarahi, nah, kan itu. Jangan besok kena hukum yang kemarin itu, ingat gak? Yang malam Rebu itu. Nah, ya. Jadi lal hadda tidak ada had. Nah, tidak ada hukuman. Nanti kalau malah motong itu malah ada hukumannya Pak Mukhlis, seperti kita kemarin ngaji malam Rebu itu, ya kan? Oh itu 100 onta. Liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena dawuhnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, laisa tidak ada alalati atas seseorang yati yang mendatangi atau menggauli siapa seseorang albahimata kepada hewan ternak hadun, adapun ada hukuman atau hadnya. Rawahu Nasai, rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Nasai, Imam An-Nasai. Wa mislu hada, dan sepadannya inilah hukum la yakulahu, tidak memfatwakan kepada hukum tersebut illa ang ta'li, maka kecuali jika diketahui minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idang tafa, ketika tidak ada apa hukum apa al-haddu hukuman had sabata, maka hukumnya tetap apa ataziru, menghukum biasa, apa dipecut apa macam mana, ya kan? Kenapa begitu? Li'annahu, karena orang tersebut itu ata, mendatangi atau mengerjakan siapa orang tersebut al-maksiatun, kepada maksiatan, kepada maksiat. La hadda, maka tidak ada hukuman fiha, di dalam maksiat tersebut. Sebenarnya begitu. Wala kafarotan, dan juga tidak ada membayar kafaroh. Kalau kemarin kalau tidak bisa, kalau tidak dikisos wajib membayar kafaroh, kan gitu. Wala diyata, dan juga tidak ada denda. Wali anadalikal farji, dan dikarenakan demikian farji itu latamilu, tidak condong, apa maknanya situ Pak? Tidak cenderung atau condong ilaihi, kepada demikian
had atau hukuman an nafsu kepada seseorang asali mati yang selamat. Fala yastahi, maka tidak menarik atau tidak ingin apa farji, yastahi ingin tobaan dengan pasti. Kalau secara akal yang sehat maksudnya, orang itu tidak ingin mendatangi hewan. Nah, itu begitu. Kalau kok ibaratnya akal yang sehat kok ingin menghitui hewan, itu berarti perlu diperiksakan. Nah, itu begitu maksudnya. Fala yuhiddu, maka tidak ada had, artinya tuh yo perlu diperiksakan di rumah sakit jiwa gitu loh. Artinya mungkin akalnya itu sudah agak-agak hilang. Fala yuhaddu, maka tidak ada hukum had bihi dengan demikian isyanul bahaim. Li'anal hadda, karena sesungguhnya had innama syara'a, karena diperlakukan atau diberlakukan apa had zajiron sebagai hukuman atau supaya jera, lima karena sesuatu yastahihi yang menginginkan siapa nafsun, Allah taro supaya tidak melihat siapa engkau an-nasahsu sesungguhnya seseorang itulah yuhiddu tidak dihukum, tidak dikat bisurbin dengan sebab bisurbil bauli sebab meminum kencingnya sendiri. Lima karena suatu hukum karena yang menerangkan siapa kami, wahadal qaulu, dan adapun inilah qaul itu atau hukum itu nasun, nas atau hukum alaihi yang itu dalam hukum asy-Syafi'i, adapun Imam asy-Syafi'i. Wa qata'a, dan memutus bi dengan hukum siapa badhum sebagian para ulama. Walau alaja, dan andaikan memasukkan siapa seseorang fil farji maitatin di dalam alat kelaminnya bangkai perempuan atau mayit perempuan, fala hadda, maka tidak ada hukuman ala rojihi menurut qaul yang paling rojeh, qaul yang paling dipakai istilahnya ya. Tidak ada, cuman ditaksir wae. Nah, dikapokkan lah maksudnya. Li'annahu, karena sesungguhnya keadaan itu layastahi, tidak menginginkan apa tobaan orang yang waras. Ya, kalau orang yang sehat waras itu ya tidak mungkin kok. Ibaratnya mayat itu digituin. Terkadang suruh mandiin takut gitu kan gitu. Secantik apapun seorang perempuan, itu kalau sudah mati itu ya sudah orang tidak senang lagi, tidak mau gitu loh maksudnya. Umumnya tuh kalau akal yang saya tuh begitu. Lah ini sudah mati kok masih nak juga, ya, entah saking lamanya ya kan, macam Pak Guru Tamrin lama ndak balik ke Jambi, ndak setor umpama kan, ya itu berarti perlu diperiksakan, ya kan itu, walaupun jenggotnya putih. Itu untuk contoh baik, kalau Pak Guru tidak mungkin begitu, ya kan itu. Masa guru agama SPDI begitu kan tidak mungkin. Ya artinya ya layastahi tobaan tadi gitu loh ya. Itu artinya perlu diperiksakan tadi gitu ke rumah sakit jiwa. Wallahu, dan adapun Allah itu alamu lebih mengetahui tentang hukum tersebut. Dzukira menerangkan dalika kepada demikian hukum siapa Al-Husni, Imam Al-Husni fi Kifayatil Akhyari, di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Yang seterusnya, nah ini jangan sekali-kali dilakukan ya. Wal istimna'u, dan juga bersenang-senang bin nuni dengan nun, wal istimna'u bil madi dengan dibaca panjang. Ta'amudil ingzalil mani, artinya menyengaja mengeluarkan mani biadi ghairi khalilatin, dengan tangannya bukan istrinya. Nah, maksudnya tuh pakai tangannya sendiri. Besok sekarang tuh apa? Onani. Nah, itu loh ya. Itu pakai tangannya sendiri. Nah, itu ya, ngocok apa-apa tuh. Entah tahu lah. Pokoknya jangan Pak Guru ya. Nanti lama balik ke Jambi, wah ndak tahan nih. Jangan ya. Nah, termasuk dosa besar atau maksiatnya daripada farji. Sabun dibolongin pula ya kan. Jangan ya, termasuk maksiat daripada farji. Wa yusannu, ya kalau pengen Pak Guru Tamrin ngomongin sama Pak Mukhlis, nikahin Pak, ya kan, yang itu Pak, itu sudah, alhamdulillah kalau sudah. Wah itu pula di cancel pula ya. Wa yusannu, oh mana tadi,
Ai zaujati artinya tidak pakai tangan istrinya awil amati atau perempuan hamba sahayanya. Kalau istrinya, tangan istrinya boleh halal. Jangan tangan kawan atau tangan dewek ya. Nah, itu haram. Ingat-ingat itu. Nanti kalau nak praktek-praktek lah kalau balik Ustaz Firman ya. Aku tadi ngaji dek. Ngaji apa mas? Kalau pakai tanganmu boleh kan? Tidak apa-apa ya. Nah, cuman kalau tangan dewek atau tangan kawan tidak boleh. Nah, intinya begitulah ya. Wah, ngaji kok saru lepas babnya ini macam mana tidak diterangkan. Wong ini yang ditunggu-tunggu Pak Guru Tamrin yo ini kok kan gitu. Wong biasanya udah hadir ini yo hadir gara-gara nak nengok ini kok kan gitu. Amau ya. Adapun memakai tangannya istrinya, maksudnya perempuan halalnya itu istrinya maksudnya ya. Atau hamba sahayanya, kalau sekarang nggak ada lagi hamba sahaya, istrinya lah ya. Bima dengan demi tangan istri atau hamba sahayanya fajaisun maka hukumnya boleh. Nah ini loh ya, serahlah kalau balik praktek ngaji tadi, nah umpama kan. Ini umpama yang agak-agak tua ya kan, Pak D lah umpama kan, Pak Dino ya kan. Praktek dek, udah piye leh, mbah kok ora apa? Ya itu ya resiko. Nah, Pak Lupi tidak ada salahnya. Kalau Pak Ibrahim suruh suntik sama Pak Lupi. Kalau udah itu apa di toko Pak Mukhlis ada aku rasa. Ada kan? Nah itu datang ke toko Pak Mukhlis. Pak Imam. Bagus beli. Apa? Apa? Yang itu, yang ngaji tadi supaya dipegang orang rumah. Hidup, nah kan itu. Karena kalau sudah tua tuh kata orang-orang tua kita, jadi hidup tuh pertama pandangan hidup beristri itu dipandang hidup. Terus yang kedua pegangan hidup. Kalau yang sudah tua-tua itu kata para orang tua kita nama perjuangan hidup. Jadi perlu diperjuangkan ya kan itu. Kalau sudah tidak mau lagi ya namanya sisa hidup. Nah, itu baru ya. Nah, itu termasuk namanya maksiatnya daripada tangan. Suruh istrinya kalau tidak tahan, ya kan? Wal wata'i dan juga menggauli istri lil halilati yang halal fil haidi di dalam keadaan haid awi nifasi atau nifas. Nah, itu tidak boleh Pak Guru, SMS dulu. Dek nak balik. Nah, wah, tanggal merah Mas. Ada solusi. Kemarin aku ngaji pakai tangan lah umpama. Nah, itu boleh ya. Daripada macam kemarin tuh katanya nak dipaketkan pakai botol PPO ya kan, nah, otomatis mengeluarkannya haram ya kan itu. Nah pinjam tangan Pak Agus ya udah mungkin ya kan itu, dia punya dewek ada mau kan itu kata Pak Agus. Wayusanu dan disunahkan liman bagi seseorang wati'ah yang menggauli siapa seseorang al-khaidi bagi perempuan yang haid fi kubuliha di kubulnya yang untuk pembuangan belakang. Walau bisina walaupun karena zina idakana ketika ada apa wata'i tadi aminda dalam keadaan sengaja muhtaron dia dalam keadaan sadar aliman mengetahui bitahrimi dengan keharamannya wabil haidi dan juga dengan haid ayata sodako jika bersodako siapa seseorang bidinarin dengan 1 dinar. Jadi andaikan kok ndak tahanian ya kan nggak peduli lagi istrinya lagi berdarah-darah lah umpama kan kok ya diajar juga karena lama nggak balik Pak Tamrin tadi ya kan itu maka itu disunahkan bersodako 1 dinar au bima atau dengan sesuatu barang atau duit atau apapun itu yusawihi yang nilainya menyamai 1 dinar inwati'aha ketika mengerjai atau menggauli siapa seseorang kepada perempuan yang haid fi iqbalidami di dalam deras-derasnya darah au fi khali tuzayadahu atau di dalam keadaan tuzayadahu yang sudah melewati sedikit dari deras-derasnya darah ay qoribun artinya dekat minisfi muddatihi dari separuh masanya haidnya perempuan tadi. Jadi umpama kok sudah lewat umpama biasanya umumnya seminggu 7 hari, nah, umpama sudah 5 hari Pak Guru Tamrin balik dibahas, nah ya kan itu, maka itu tetap sama 1 dinar tadi. Nah,
Wa binisfihi, dan dengan separuh dinar kabaqiyatil ma'asi, seperti sekiranya maksiat-maksiat yang lain, in wati'aha, jika kok menggauli siapa seseorang kepada perempuan haid fi idbarihi, di ketika darah itu sudah agak mulai enggak deras. Aima abadama, aima ba'da awa ilituna kisohu, artinya setelah mengurangnya berkurangnya daripada haid tadi. Wa yustamaru, dan berlangsung ilal gusli, hingga sampai perempuan tadi mandi. Faidawati'a, maka ketika menggauli siapa seseorang bainal ingkitoi, di antara terputusnya darah wa tatahiri, dan sucinya, sanna, maka disunahkan atas sodako, kepada bersodako, bima, dengan sesuatu dukiro, yang sudah diterangkan, jadi separuh dinar. Wa yuqarriru wa yatakarraru, dan mengulang-ulangi atas sodako, dengan sodakohnya, bitakril wat'i, dengan berulang-ulangnya menggaulinya. Mau tambuh sekali ya sekali sodakohnya, tambuh 2 kali 2 kali, ya kan? Pak Guru Tamrin lama ndak balik, ya kan? Pas balik baru dapat 3-4 hari, 2 hari lagi baru surut, baru selesai mandi, ya kan? Karena besok nak masuk lagi diajarnya lah semalam 7 kali umpama, ya 7 kali separuh dinar, gitu Pak Guru caranya. Wah, ada kemudahan katanya, itu serahlah, ya kan? Sodakonya sunnah, nggak wajib ya. Nah, itunya yang dosa tadi. Wa ilam yatasodak, maka jika kok tidak bersodako siapa seseorang, amma dari sesuatu, kaubulahu, yang dari kubulnya, likaulihi, karena dawuhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idawaqi'ah, ketika mendatangi atau menjatuhi siapa rajulu, seorang laki-laki, ahlu, kepada ahlinya, wa ya, adapun ahlinya tadi itu haidun, dalam keadaan haid, ingkana, jika ada apa, jika ada siapa ahlun itu daman, berdarah, ahmaro, yang merah, falyatasaddaq, maka bersodakolah bidinarin, dengan 1 dinar. Wa ingkana, dan jika ada apa darah itu asfaron, sudah agak kuning-kuning, enggak merah lagi, falyatasaddaq, maka bersodakolah bisnis dinarin, dengan separuh dinar. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis siapa Abu Dawud wal Hakim, dan Hakim. Ada dalilnya Pak Janes ya, Hakim dikira buat-buat. Wakal khaidu, dan demikian juga seperti orang yang haid fima, di dalam menerangkan hukum dukiro, yang diterangkan apa, ma anufasa'u, kepada orang-orang yang sedang haid. Afada, memberi faedah dari kepada keterangan hukum tersebut siapa Syekhul Islam Wasyarqawi, dan Imam Asyarqawi. Au ba'da ingkito ihima wa qoblal gusli, au ba'dal gusli bila niatin, wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.